Selamat malam Jemaat GKI Gading Indah. Malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian Kamis Putih. Mari kita mempersiapkan diri. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara-saudara, tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia, Petrus juga dan murid-murid lain juga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol penyucian, sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada murid-murid dan kerelaannya untuk berkorban. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara, atau sebaliknya, saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dari Kristus. Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih?
Apakah saudara menghakimi atau merendahkan mereka, atau memahami dan melayaninya di dalam kasih? Mari kita berdoa dalam keheningan. Perenungan kedua, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di dalam Alkitab, perintah untuk mengasihi sudah ada mulai dari zaman awal kitab Taurat, Imamat, dan Ulangan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia memberikan perintah baru, di mana hal barunya? Hal barunya adalah pada kualitas kasih itu, pada standar yang Tuhan Yesus mau, yaitu bukan mengasihi dengan standar diri sendiri, melainkan mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti apa kasih Tuhan itu? Kasih yang diberikan dalam kerendahan hati, bukan merasa hebat. Disimbolkan dengan pembasuhan kaki para murid sebagai tempat yang terendah. Dibasuh, dibersihkan, diperhatikan Tuhan. Kasih yang bersedia melayani menjadi seorang pelayan, melakukan tindakan terbaik bagi yang dilayani. Kasih yang siap bahkan untuk dikhianati. Ingatlah bahwa Yudas ada dalam peristiwa pembasuhan. Kaki Yudas pun ikut dibasuh oleh Tuhan. Kasih yang menyelamatkan pihak yang dikasihi. Seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah kasih itu nyata dalam tindakan atau hanya ada dalam perkataan? Apakah saudara rela berkorban seperti Yesus yang rela merendahkan diri dan mencuci kaki para muridnya? Ataukah saudara selama ini dikenal sebagai orang yang ingin menang sendiri, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf? Mari kita berdoa dalam keheningan. Pada
Perenungan ketiga, Yohanes 13 ayat 21 demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu, dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas, namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang dan merasuk dalam diri kita ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain. Pada waktu itu, Yesus yang sama juga berbicara di dalam hati kita, menegur, menyadarkan kita. Masalahnya, apakah kita mau mendengarkan suaranya yang lembut itu? Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Relakah saudara menerima teguran Tuhan, rela berubah, atau saudara sulit ditegur, bahkan cenderung mengeraskan hati? Mari kita berdoa dalam keheningan. Perenungan keempat, Yohanes 18 ayat 7 dan 8. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," jawab Yesus. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Hidup aman dan nyaman adalah dambaan hidup manusia. Kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita sebaik-baiknya, agar semua dalam keadaan aman, terlebih lagi pada saat kondisi saat ini. Namun tak selamanya aman dan nyaman itu baik, bukan? Sebagian kita harus berani mengambil resiko keluar dari situasi aman dan nyaman untuk diri kita sendiri demi orang lain. Dalam bacaan kita, Petrus dan Yudas ingin mencari aman untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka mengkhianati Sang Guru. Sementara Yesus bersedia menempuh jalan yang tak aman, bersedia memberi diri kepada para serdadu yang hendak menangkapnya. Bahkan ia melindungi para murid dengan meminta agar para serdadu melepaskan para murid. Ketika hal itu diperlukan, maka Yesus bersedia menempuh jalan tak aman dan tak nyaman untuk membawa keamanan dan kenyamanan bagi manusia. Jika saudara berhadapan dengan situasi terjepit, memilih antara menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan teman atau keluarga, atau menjadi rugi demi mengasihi dan setia kepada komitmen hidup, apa yang saudara pilih?
Apakah saudara orang yang hanya suka mencari apa yang aman dan nyaman? Atau bersedia keluar dari kenyamanan dan keamanan itu demi mengasihi sesama? Mari kita berdoa dalam keheningan. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan, menapak jalan Tuhan meski letih lesu. Tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Perenungan kelima, Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai dengan 38 bagian A. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Apakah kebenaran itu? Itu pertanyaan Pilatus. Dia bertanya, bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar, karena dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang benar dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak pada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Sudikah kita menjalankan
apa yang benar. Ketika saudara melihat orang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar, walaupun harus melawan arus? Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar sekalipun tidak banyak yang mendukung saudara? Mari kita berdoa dalam keheningan. Perenungan ke-6, Yohanes 19 ayat 17 dan 18 dan 26. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kekerasan demi kekerasan itu yang dialami Yesus Kristus dalam peristiwa penyalipan. Setelah dicambuk, dihina, dipaksa memikul salib berat, mendaki ke atas bukit di mana kekerasan keji akan dilakukan kepadanya, dipaku, disalib, diolok. Semua kekerasan itu dialami Yesus pada hari yang sama dalam peristiwa yang beruntun. Apakah luntur kasih sayang Yesus? Apakah hatinya menjadi keras dan kejam? Betapa luhurnya hati Sang Kristus. Dari atas salib, ia melihat Maria ibunya. Ia menitipkan Maria kepada murid-muridnya agar mereka menerima Maria sebagai ibu mereka dan murid-murid menjadi anak-anak Maria. Mengapa Yesus melakukannya? Karena hatinya yang lembut tahu bahwa Maria begitu kehilangan, berduka dan terluka. Dalam kesengsaraan di atas salib, Yesus Kristus tetap berhati mulia, memikirkan kesedihan orang lain, dan menolong agar kesedihan itu terobati. Hati Yesus tetap penuh kelembutan dan kasih sayang. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, dan dicerca? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang saudara alami mengubah hati saudara menjadi keras? Ataukah saudara tetap ingin memiliki hati lembut seperti hati Yesus yang penuh kasih sayang dan pengampunan? Mari kita berdoa dalam keheningan. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan?
Siapa menduga jalan hukum ini, bahwa gembala mengorbankan diri jadi tebusan domba yang bersalah terhadap Allah. Perenungan ketujuh, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Setelah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah."
Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.